Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiq Laila Qadariah dengan NIM 120208047. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan ke-8 yang mengenai tentang reaksi-reaksi kimia. Di sini saya akan mengambil salah satu dari jenis reaksi-reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Tujuan percobaan pertama yaitu mengamati reaksi kimia yang terjadi dengan melihat perubahan-perubahannya. Kedua, menganalisis zat yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam suatu reaksi kimia. Dan terakhir, menuliskan persamaan reaksi redoks dari hasil percobaan. Teori dasar. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana zat-zat baru, yaitu hasil reaksi, terbentuk dari beberapa zat aslinya, yang disebut reaksi. Biasanya, suatu reaksi kimia disertai oleh kejadian-kejadian fisis, seperti perubahan warna, perubahan endapan atau timbulnya gas, dan perubahan suhu. Reaksi oksidasi dan reduksi adalah reaksi yang menggabungkan ion. Dalam hal ini, bilangan oksidasi spesi-spesi yang bereaksi tidak mengalami perubahan. Terdapat beberapa reaksi yang menunjukkan keadaan oksidasi berubah yang disertai dengan pertukaran elektron antara pereaksi. Berdasarkan sejarahnya, istilah oksidasi diterapkan untuk proses-proses ketika oksigen diambil oleh suatu zat, dan reduksi dianggap sebagai proses ketika oksigen diambil dari dalam suatu zat. Kehilangan hidrogen dapat disebut sebagai oksidasi, dan penangkapan hidrogen disebut juga reduksi. Mari kita prediksikan apa sih yang akan terjadi. Larutan betadin yang mengandung iodin saat dimasukkan vitasimin yang mengandung asam askorbat akan terjadi perubahan warna. Penasaran kan apa yang akan terjadi? Hayu simak lebih lanjut. Alat dan bahan yang akan digunakan. Alat terdiri dari batang pengaduk kaca dan gelas. Kemudian bahan yang digunakan 200 ml air, ion iodin yang terkandung dalam betadin, dan 0,5 gram vitasimin atau asam askorbat. Prosedur percobaan. Pertama, masukkan sebanyak 200 ml air ke dalam gelas. Ambil ion iodin yang terkandung dalam betadin dan tambahkan setetes demi setetes betadin ke dalam gelas yang berisi 200 ml air sampai larutan berwarna coklat. Jika sudah dirasa cukup untuk meneteskan ion iodinnya, ambillah batang pengaduk kaca dan aduklah larutan sampai homogen atau sampai warna coklatnya bercampur rata. Kemudian ambil vitasimin atau asam askorbat dan masukkan ke dalam larutan betadin atau iodin dan aduk kembali larutan sampai terjadi perubahan warna. Amati dan catatlah perubahan yang terjadi.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Betadin mengandung banyak ion iodin. Ketika ditambahkan vitasimin atau asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6 akan mereduksi larutan ion iodin yang pada awalnya berwarna coklat menjadi ion iodida yang tidak berwarna atau bening. Asam askorbat merupakan senyawa bersifat asam dengan rentang pH antara 2,2 sampai 2,5 dan dapat bereaksi dengan ion yang terlarut dalam air. Berikut persamaan reaksi redoks yang dihasilkan dalam percobaan kali ini. Kesimpulan. Yang pertama, dapat mengamati reaksi kimia yang terjadi dengan melihat perubahan-perubahannya, yaitu terjadi perubahan warna pada larutan iodin yang telah ditambahkan asam askorbat. Larutan menjadi tidak berwarna atau bening. Yang kedua, dapat menganalisis zat yang mengalami oksidasi, yaitu zat asam askorbat, dan yang mengalami reduksi, yaitu ion iodin dalam suatu reaksi kimia. Dan yang terakhir, dapat menuliskan persamaan reaksi redoks dari hasil percobaan. Persamaan reaksi redoks dapat dilihat pada gambar. Berikut daftar pustaka.